Selamat siang, mata kuliah industri peternakan hari ini dengan topik pertimbangan dan persyaratan mendirikan industri peternakan. Ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan untuk mendirikan sebuah industri peternakan. Yang pertama yaitu tipe usaha. Jadi seperti perdagangan atau produksi, tipe perdagangan berarti usaha sampai pada penyaluran, kemudian penjualan atau dagang. Jika usaha produksi hanya memproduksi, berarti sebagai pabrik pembuatan. Yang kedua, volume usaha dan luas pasar yang dilayani. Volume usaha adalah besarnya usaha dan tergantung pada luas pasar yang dilayani. Artinya di sini berarti tergantung pada kebutuhan konsumen. Selanjutnya faktor yang ketiga yaitu besar modal perusahaan yang dibutuhkan. Besar modal. Ya, besar modal menentukan besarnya usaha yang akan dilakukan. Artinya tentunya semakin besar modal yang tersedia, ini tentunya akan meningkatkan volume usaha. Kemudian yang keempat, pemisahan antara pemilikan dan pengurusan perusahaan. Harus jelas apakah pemilik sekaligus sebagai pengurus perusahaan. Kemudian yang kelima, tingkat resiko pemilikan dan batas-batas tanggung jawab terhadap utang perusahaan. Tanggung jawab utang perusahaan menjadi tanggung jawab penuh dari pemilik usaha yang harus memanage pendapatan usaha agar tanggung jawab terhadap utang perusahaan ini tentunya dapat diselesaikan. Nah, tipe industri ini dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada perusahaan perseroan. Kalau perusahaan perseroan itu pemiliknya adalah seseorang dengan pertanggungjawaban dan resiko yang ditanggung sendiri. Kemudian tipe industri yang kedua yaitu perseroan firma. Ini didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan satu nama. Dimiliki oleh tiap anggota. Modal dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab tiap anggota. Yang ketiga, tipe perseroan komanditer atau CV. Ciri-cirinya apa? Yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih yang merupakan pimpinan dan anggota pasif. Kemudian pemiliknya adalah tiap anggota. Selanjutnya modal menjadi tanggung jawab setiap anggota. Pelaksanaan produksi menjadi tanggung jawab pimpinan. Yang keempat, tipe perseroan terbatas. Atau sering kita dengar singkatannya PT. Didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan dikuatkan oleh akta notaris. Selanjutnya kepemilikan berdasarkan sahamnya. Modal dan pelaksanaan produksi menjadi tanggung jawab setiap anggota berdasarkan saham yang dimiliki. Dan yang kelima, yaitu koperasi. Ciri-ciri koperasi ini didirikan oleh sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Selanjutnya, pemiliknya adalah setiap anggota yang sifatnya kerjasama dan tentunya gotong royong. Kemudian aturan permodalan tertuang dalam AD/ART atau dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya pelaksanaannya merupakan tanggung jawab pengurus yang terdiri atas para anggota yang terpilih dalam rapat anggota. Kemudian ini adalah persyaratan ketika mendirikan industri peternakan. Yang pertama ada sumber daya alam.
Ya. Yang kedua ada sumber daya manusia. Jadi itu ada sumber daya alam, kemudian ada sumber daya manusia. Kita lihat satu persatu. Kalau sumber daya alam atau SDA secara umum, sumber daya alam dapat dipahami sebagai segala sesuatu dari alam yang bisa digunakan atau dimanfaatkan dan dikelola oleh manusia untuk membantu memenuhi kebutuhannya, termasuk ternak, ya, peliharaan. Selanjutnya, kategori sumber daya alam, hayati, hewan, dan tumbuhan merupakan sektor andalan yang dapat menghasilkan bahan baku bagi industri. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Jadi struktur organisasi sesuai dengan bidang keahliannya memiliki peranan yang sangat vital untuk berjalannya suatu usaha industri peternakan. Jadi struktur manajemen perusahaan harus dirancang dengan jelas untuk menggambarkan struktur manajemen dan tanggung jawab individu dalam departemen sekaligus memenuhi kebutuhan seluruh tujuan perusahaan dan manajemen komunikasi. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan dari sumber daya alam manusia. Yang pertama itu keterampilan manajerial. Fungsi manajerial kita tahu bersama adalah jabatan kerja yang bertugas tentunya untuk memimpin, kemudian mengelola, dan mengkoordinasikan semua hal yang berkaitan dengan jalannya roda perusahaan. Selanjutnya, keterampilan manajerial ini terkait dengan tanggung jawab untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan kemampuan mengambil keputusan serta menentukan arah operasional perusahaan sesuai tentunya dengan kondisi perusahaan. Kemudian, kemampuan yang kedua yang diharapkan dari sumber daya manusia adalah kemampuan usaha teknis. Jadi kemampuan teknis usaha sangat diperlukan tentunya dalam industri peternakan. Nah, dan kemampuan ini berdasarkan atas keterampilan yang dimiliki serta penguasaan tentang bidang usaha. Yang ketiga, sumber daya teknologi atau SDT. Penguasaan dan tersedianya teknologi di berbagai bidang industri, terutama di bidang peternakan ya. Contohnya teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, bahkan menyangkut breeding, dapat menjadi salah satu jalan masuk bagi upaya untuk mengurai permasalahan dan mengatasi tantangan dalam pemanfaatan secara efektif untuk kelancaran suatu usaha industri peternakan. Yang keempat ada sumber daya sosial. Dukungan antara manusia soal kebutuhan akan pangan ya asal ternak dapat memperkuat jalannya suatu industri peternakan. Bahkan masalah lingkungan ini, masalah lingkungan tempat usaha memerlukan kerjasama atau pengertian bersama. Dan yang kelima, sumber daya modal. Apa itu dalam pengertian ekonomi? Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang atau produk suatu industri. Demikian materi menyangkut pertimbangan dan persyaratan mendirikan industri peternakan. Sekian dan terima kasih.